wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu ingin yang memimpin doa kita hari ini yaitu Huzaifah Syafura. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Syakila Azhara, Hadir. Nura Azalfa, Hadir. Huzaifah Syafura, Hadir. Suryadi. Tidak hadir, Bu. Mana dia? Sakit. Sakit apa? Sakit kepala. Kepala. Baiklah. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasanya kita harus tepuk puasa dikarenakan sekarang kita masih di dalam bulan suci Ramadan, yaitu bulan puasa. Mari pimpin tepuk puasanya, Syakila. Tepuk puasa. Jaga makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Terawih bangun sahur, jangan lupa puasa. Tenang. Biasanya udah tepuk puasa kita melakukan apa lagi? Yaitu Doa. ya? Ini. Bernyanyi. Lagu apa ya? Pengen maunya lagu apa nih? Lagu Pagiku cerahku. Nah, yuk. 1, 2, 3. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya dirimu tak buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa. Sampai situ aja ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau nanya dulu nih. Kemarin kan kita udah belajar juga tentang PKN. Nah, apa sih yang kita pelajari kemarin? Tentang apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Bu, Apa, Zeka? tanggung jawab itu kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Nah, contoh tanggung jawab itu apa? Nah, tanggung jawab terhadap diri sendiri itu apa?
Jaga kesehatan. Apalagi? Menjaga keamanan diri sendiri. Menjaga keamanan diri sendiri. Nah, menjaga kesehatan tuh itu termasuk tanggung jawab untuk diri kita. Biar terhindar dari penyakit. Biasanya kan ada sakit. Nah, kita harus bertanggung jawab. Jangan cuma bertanggung jawab untuk diri orang lain, tetapi juga bertanggung jawab untuk diri sendiri. Nah, tanggung jawab itu banyak hal. Ada tanggung jawab di sekolah, tanggung jawab di rumah, tanggung jawab di masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, ada yang tahu nggak apa sih yang kita pelajari hari ini? Tidak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Ada yang tahu nggak hak itu tuh apa? Hak itu apa? Hak itu yang kita dapat, yang harus kita dapat. Hak itu yang kita Dapat. Nah, hak itu adalah segala sesuatu yang harusnya kita dapat. Contohnya, hak kita di sekolah. Itu contohnya apa? Hak di sekolah itu apa? Bu, mendapatkan ilmu dari guru. Mendapatkan ilmu dari guru. Nah, itu contoh hak kita dapat di sekolah. Contoh hak kita di rumah itu apa? Membantu orang tua. Itu bukan hak, sayang. Itu kewajiban kita untuk menjaga kebersihan di rumah. Itu termasuk di dalam kewajiban. Nah, yang pertama kita bahas hak dulu ya. Hak itu adalah segala sesuatu yang memang seharusnya kita dapatkan. Contohnya di rumah itu hak kita mendapatkan uang jajan, tapi bukan berarti uang jajan melebihi batas. Misalnya satu hari hak kita cuma mendapatkan Rp5.000. Nah, itu jadinya cuma Rp5.000. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Contoh hak kita juga di rumah itu mendapatkan kasih sayang orang tua. Itu juga hak kita. Hak di sekolah kita mendapatkan pelajaran dari guru, mendapatkan ketenangan di sekolah, itu hak kita. Mendapatkan nilai yang bagus apabila hasil belajar kita memuaskan. Nah, itu adalah hak. Ada yang tahu nggak apa sih kewajiban itu? Nah, kewajiban ada yang tahu nggak apa sih kewajiban? Nggak ada yang tahu ya? Nah, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Contohnya kayak kita nih, kewajiban kita di sekolah itu apa? Ada yang tahu nggak kewajiban kita di sekolah? Belajar. Apalagi? Mendengarkan penjelasan dari guru, itu kewajiban kita. Masa gurunya jelaskan, kalian malah ngomong-ngomong. Nah, itu udah zolim di sekolah, zolim di kelas ataupun di ruang belajar. Nah, kewajiban kita di rumah itu apa? Kayak tadi tuh yang Kila bilang, kewajiban kita di rumah yaitu membantu orang tua, menyayangi adik, memudahkan segala sesuatu orang tua kita. Misalnya gini, kalau kita bisa melakukan itu sendiri, alangkah baiknya itu yang kita lakukan. Jangan sampai kita menyuruh orang lain, orang tua, kakak,
Dek. Kalau kita bisa sendiri, kenapa harus menyuruh orang lah? Baik. Nah, itulah itulah hak dan kewajiban. Hak tadi apa? Yang kita dapatkan. Hak itu yang kita dapatkan. Contoh hak itu apa? Hak di sekolah. Mendapatkan ilmu dari guru. Mendapatkan ilmu dari Mendapatkan ilmu dari guru. Kewajiban kita di sekolah. Belajar dengan tertib. Belajar dengan tertib. Apalagi menaati peraturan. Itu kewajiban kita. Tidak boleh datang terlambat. Itu udah kewajiban kita. Nah, jadi sebelumnya di sini Ibu akan menampilkan sebuah video dan Ibu ingin kalian membuat rangkuman dari video tersebut. Berikut videonya kan Ibu. Teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatima Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi PPKN, yaitu mengenai hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui hak anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, teman-teman mampu mengaplikasikan hak dan kewajiban sebagai anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Oke teman-teman, ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Iya betul. Hak yaitu merupakan sesuatu yang pantas didapatkan setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, manusia baru diperbolehkan menuntut haknya. Nah teman-teman, sekarang kita akan mengetahui contoh dari hak anak di rumah. Apa saja sih contoh hak anak di rumah? Ada yang sudah tahu? Iya betul, tapi berhubung masih ada teman-teman kita yang belum mengetahui, maka dari itu akan kita jelaskan kembali di sini ya. Contoh hak anak di rumah yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan uang saku, dan contoh yang ketiga, mendapatkan makanan dan minuman. Selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di rumah. Ada yang sudah tahu? Betul sekali. Contoh kewajiban anak di rumah yang pertama yaitu merapikan kamar. Selanjutnya, contoh yang kedua, membantu orang tua. Dan yang ketiga, belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Oke teman-teman, ada yang tahu nggak apa saja sih manfaat menjalankan kewajiban di rumah? Nah, teman-teman, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Manfaat yang diperoleh apabila menjalankan kewajiban di rumah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, tidak mendapat teguran. Yang ketiga, hidup terasa nyaman. Dan yang keempat, tidak terbebani kewajiban. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui contoh hak anak di sekolah.
Berikut adalah beberapa contoh hak anak di sekolah. Yang pertama, mendapatkan nilai pelajaran. Kemudian yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah. Dan yang ketiga, mendapat bimbingan dari guru. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah contoh kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, belajar dengan tenang. Yang kedua, memakai seragam sekolah yang rapi. Dan yang ketiga, tertib mengikuti upacara bendera. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui beberapa contoh hak anak di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu mendapatkan keamanan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih. Dan yang ketiga, berteman dengan tetangga. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengikuti kerja bakti. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Dan yang ketiga, menolong tetangga yang kesusahan. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa contoh hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, dapat kita simpulkan bahwa sebagai makhluk sosial, kita tidak akan bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Dan dalam prosesnya, kita akan mengenal yang namanya hak dan kewajiban sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab kita. Nah, teman-teman, selain sangat penting untuk mengetahui apa saja kewajiban dan hak kita sebagai anak, untuk mendapatkan hak tersebut, kita juga harus melaksanakan semua kewajiban kita di rumah, di sekolah, dan di lingkungan dengan sebaik mungkin. Oke? Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu baru dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan ya. Dan support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel kami. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waktunya udah habis ya. Sudah selesai semuanya? Udah selesai ya. Nah, Miss mau ambil dulu. Di sini Miss sudah megang lembar jawaban dari kalian. Ada yang berani tidak membacakan jawaban ataupun kesimpulan dari video tadi? Apa saja yang dapat, apa saja kewajiban dan hak yang ada di video tadi? Ada yang berani maju untuk membacakan hasil menonton video tadi? Gila? Di sekolah, mendapatkan ilmu dari guru, mendapatkan perilaku yang baik dari guru. Baik. Tepuk good job. Good job. Good job. Asik, asik, good job. Asik, asik, good job. Asik, asik, good job. Ayo, pintar. Yuk. Huzaifa, Syafura, Syakila. Oh,
Nah, jadi udah tahu kan kalian apa sih itu hak, apa sih kewajiban? Nah, hak dan kewajiban adalah harus dilaksanakan secara seimbang. Hak bisa kita dapatkan apabila kita melakukan kewajiban kita. Melaksanakan kewajiban yang jika kewajiban kita dikerjakan berarti kita berhak mendapatkan hak kita. Kita melakukan dulu kewajiban kita, baru kita mendapatkan hak kita. Sama halnya dengan bekerja. Bekerja, mendapatkan gaji. Nah, itulah kewajiban kita bekerja, mendapatkan hasil atau gaji, itu hak kita. Mungkin hanya sampai di sini pelajaran kita hari ini, tapi sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Miss mau kita tepuk good job sekali lagi. Tepuk good job, asik good job, asik good job. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Allahul azim. Mungkin hanya sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.